Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matil iman, bi ni'matil islam, bi ni'matil hidayah, bi ni'matis sehat, bi ni'matil afiyah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus guru-guru saya, orang-orang tua saya, mangge-mangge tura saya, Pak Imam, pegawai syara, demikian juga keluarga yang sementara diuji oleh Allah dengan musibah ini. Insya Allah kita semua yang berada di tempat duka ini semua disayangi, dirahmati, diampuni, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa, sebagai orang yang beriman, yang mencintai Rasulullah, kewajiban kita mengirimkan salawat dan salam kepada beliau sebagai tanda ta'zim wal ihtiram, penghormatan dan pemuliaan kita dengan baginda Muhammad Rasulullah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina habibina wa safi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak, ibu-ibuku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya kehadiran kita di tempat duka ini insya Allah bisa menghibur keluarga yang sementara ditimpa musibah. Inilah tujuan kita kemarin. Mudah-mudahan keluarga Pak Sahlan Allah berikan pengampunan, Allah berikan kesabaran, dan Allah tambah derajatnya lebih tinggi nanti di akhirat. Karena setiap musibah hikmahnya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, kata Rasul. Walaupun dia dosa-dosa yang kecil. Demikian juga dengan musibah, kalau kita sabar, maka Allah akan meninggikan derajat kita nanti di surga. Kalau Pak Sahlan, Allah sudah tetapkan dengan amal salehnya, surganya surga yang ke-7. Dengan musibah ini, maka dengan sabar, maka Allah naikkan derajatnya sampai ke surga yang ke-8. Kira-kira begitu gambarannya. Mudah-mudahan Pak Sahlan ada hikmahnya yang besar. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu sa'ah. Innallaha indahu ilmu sa'at. Wa yunazzilul ghaiza. Wa ya'lamu fil arham. Wa ma tadri nafsu ma taksibu gada.
wa ma tadri nafsu bi ayyi ardi tamut innallaha alimun khabir. Allah berkata, berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya ada di sisi Allah, hanya Allah yang tahu. Turunnya pastinya hujan hanya Allah yang tahu. Apa yang ada di dalam rahim seorang ibu hanya Allah yang tahu. Demikian juga semua kita ini tidak mengetahui rezeki apa yang kita makan besok hari. Hanya Allah yang tahu. Demikian juga kita tidak mengetahui di mana kita akan meninggal dunia. Karena Allah yang tahu, hadir, Allah juga yang tentukan dan pastikan serta rencanakan. Jadi pada malam hari ini untuk menghibur keluarga yang berduka, kita hanya ambil ayat yang terakhir saja kalimatnya. Karena tidak mungkin kita bahas waktu kita singkat. Kita tidak bahas tentang kiamat, kita tidak bahas tentang hujan, kita tidak bahas tentang rahim, kita tidak bahas tentang rezeki, kita bahas saja tentang umur kematian. Ulama tafsir sepakat di kitab-kitab yang muhtabar, Al-Maragi, Al-Jalalain, Ibnu Katsir, semua kitab-kitab tafsir menjelaskan bahwa kalimat penggalan ayat yang terakhir, wa ma tadri nafsu bi ayyi ardi tamut, kamu tidak tahu di mana kamu meninggal. Ini ada 3 pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, mata. Kalau dalam bahasa Arab, kapan? Yang kedua, aina. Di mana? Yang ketiga, kaifa. Bagaimana cara kita mati? Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, mata. Kapan kita meninggal? Ini hanya Allah yang tahu. Atau bahasa mudahnya, berapa umur saya yang Allah kasih jatah hidup di dunia ini? Tidak ada kita yang tahu satupun manusia. Tetapi ada tanda-tandanya, kata Nabi. Jadi kalau sudah ada orang yang jalan-jalan pagi, kalau sudah injak-injak kerikil pasahalan, itu sudah 50 tahun ke atas. Hati-hati. Jadi saudara-saudara saya yang sudah 50 tahun ke atas, jadi kalau jalan pagi jangan pakai sandal. Karena pasti banyak penyakit. Karena sekarang tidak ada orang tidak sakit. Bukan hanya kantong yang sakit pasangan. Pikiran, hati, semua. Belum lagi tubuh kita begitu banyak penyakit karena terlalu banyak makanan-makanan yang instan. Biasanya kalau masih pakai sandal jalan-jalan pagi, berarti masih bagus fisiknya, utamanya Pak Imam kita luar biasa. Kalau saya Pak Imam, jalannya hanya 200 meter, baru saya balik lagi. Tidak mampu saya, padahal umur masih muda. Masih 20 tahun Pak saya. Saya lihat Pak Imam kalau jalan luar biasa, sudah kencang. Masih pakai sandal di aspal, berarti masih kuat. Memang orang-orang seperti begini kita doakan umurnya panjang karena masih dibutuhkan. Sulit cari Pak Imam. Pakai sih kan tua, iya betul. Jadi banyak tanda-tandanya yang Allah berikan. Kenapa Nabi larang? Bukan larangan haram, tetapi kenapa Nabi anjurkan kalau rambut putih jangan dicabut? Sehingga kata Nabi dalam hadis-hadis sahih, rambut putih itu nanti di akhirat menjadi cahaya di hari kemudian. Itu Nabi kasih motivasi supaya tidak dicabut. Dibolehkan juga disemir, tetapi tidak boleh warna hitam kata Nabi, pirang. Kenapa? Karena kalau rambut putih dicabut, biasanya orang ini orang selatan bilang tak kalupaki.
Matowani umuruna sudah tua umurnya masih merasa muda. Dia semir pakai hitam, padahal sudah ada itu tanda-tanda yang Allah berikan untuk kita sebenarnya, tanda-tanda tubuh putih rambut. Berarti itu warning, hati-hati. Semua kedo-kedo, kelakuan-kelakuan yang buruk sudah boleh dikurangi, bahkan ditinggalkan. Memang biasa banyak, paling laku. Saya biasa stres juga Pak Imam. Kalau datang orang beli, biasanya selalu orang tua tanya, pirang, semir yang warna hitam. Kenapa? Orang masih tetap mau dibilang muda. Ini susahnya. Mudanya apa? Supaya di mata perempuan, di mata teman-temannya masih tetap muda. Padahal sudah banyak tanda-tanda putih. Dan ini terbukti. Kalau saya tidak salah, dulu saudara Yahyan di sini juga meninggal. Anaknya bapak, ini satu bukti. Anaknya bapak ini kalau saya tidak salah laki-laki sudah 3 meninggal. Orang tuanya alhamdulillah masih sehat. Ternyata anaknya yang lebih muda duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasanya ini. Jadi kalau ditanya kapan, memang hanya Allah yang tahu. Perlu kita persiapan diri. Artinya kalau anak muda bersiap diri dengan kematian, lebih-lebih lagi orang tua, karena dia tidak bisa kembali muda. Begitu kira-kira bapak tua. Saya juga bisa jadi mati cepat, tapi yang pasti bapak tua juga menuju ke sana. Karena memang sudah tua. Kalau kita yang muda masih bisa ke atas. Kalau yang tua ya memang tinggal menunggu. Kemudian yang kedua. Yang kedua ainah di mana? Yang kedua ainah di mana kita meninggal? Ini juga rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang dibutuhkan setiap hari kita harus berzikir, beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena meninggal ini, apakah kita nanti dalam keadaan di rumah sakit, atau di rumah, atau di kantor, atau di masjid, insya Allah tidak ditahu di mana nanti kita ini meninggal. Makanya ajaran Nabi kita, setiap keluar rumah baca doa, Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Sehingga di mana saja kita nanti menghembuskan napas yang terakhir, berarti inilah yang dikatakan nahya wa namutu, untuk hidup dan mati saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pusing kita, sehingga kata Nabi dalam hadis-hadis sahih, berapa banyak orang dimuliakan oleh Allah, dia berzikir di kasur-kasur yang empuk, bukan kasurnya, tetapi zikirnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mudah-mudahan kita bisa meninggal di masjid luar biasa atau di tempat-tempat yang mulia. Seperti mana kata Rasul, ma min muslim yamutu lailal jum'ati au jum'ati maka Allah fitnatal qabr. Dalam hadis sahih Tirmizi, Rasul bersabda, siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, maka Allah akan mengangkat azab fitnah kubur dari dirinya. Ini salah satunya. Di mana kita meninggal ketika itu, seperti kata Rasul lagi, al-mu'minu yamutu al-arakil jabin. Dalam hadis sahih, orang beriman itu kalau dia meninggal, jidatnya, halisnya berkeringat, berkaca-kaca. Ini majas, gambaran nikmatnya dia meninggal, senangnya dia meninggal dunia. Kalau kita di siang hari makan ikan bakar yang paling kita suka, pasaklat, ikan bobara dibakar dengan dabu-dabu, luar biasa lezatnya.
Ketika kita makan sampai berkeringatnya luar biasa. Kenapa? Karena nikmat. Beginilah nikmatnya orang beriman kalau dia meninggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai seolah-olah digambarkan jidatnya itu berkeringat karena nikmatnya dia meninggal. Bukankah Nabi katakan, yakhruju ruhul mu'minun, keluarnya roh orang mukmin itu minal ajin, dari jasadnya, min jasadihi minal ajin, seperti mana rambut yang ditarik dari adonan. Ibu-ibu kalau buat adonan kue mentega, lembutnya luar biasa, ada rambut di dalamnya, ditarik itu rambut, begitu nikmatnya roh itu dicabut oleh malaikat kalau dia orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga begitu sengsaranya, seolah-olah akar rambut itu tercabut kalau dia tidak beriman, tidak beribadah kepada Allah ketika meninggal dunia. Jadi bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, yang terakhir, kaifah, bagaimana nanti keadaannya kita meninggal dunia? Apa sementara di Fisyatul Bar, sementara di pinggir pantai? Kalau di pinggir pantai tiba-tiba keluar dari rumah bismillah tawakkaltu, hanya kebetulan lewat di pinggir pantai, alhamdulillah husnul khatimah itu. Tapi yang ditakuti duduk di pinggir pantai, tidak salat asar, tidak salat maghrib, tidak salat isya, meninggal di situ. Sementara duduk dengan teman-temannya, berkeringat juga meninggalnya. Tapi pegang botol, pegang obat, ada dengan pantolaknya, berkeringat juga. Tetapi apa? Caranya meninggal yang tidak bagus. Meninggal juga karena apa? Begadang tengah malam. Maaf. Kalau fungsinya untuk ronda, alhamdulillah supaya tidak banyak maling. Yang ditakuti nanti ada aturan ronda, tidak keliling jaga maling. Hanya begadang di pos ronda. Pencuri masuk di rumah sebelah tidak ditahu. Yang ditakuti sementara kita begadang sia-sia, banting skak, dicabut nyawa. Auzubillah min zalik. Ini yang kita takuti. Yang kita inginkan ini bagaimana kematian kita terbaik. Bagaimana matinya sahabat, matinya Aisyah sementara sujud. Matinya sahabat sementara beribadah, Utsman baca Quran, melantunkan ayat-ayat Allah, ketika itu dicabut rohnya. Seandainya bisa diminta pasalan mati, bisa kita pilih. Semua pasti Pak Imam kita pilih bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, bertepatan malam Jumat, sementara kita itikaf, sementara sholat tahajud, kemudian mereka datang jemput kita. Seandainya bisa dipilih atau dibayar, ini cara mati. Seandainya cara mati ini bisa pakai duit, kita bayar, ya Allah saya bayar dengan uang saya bayar dengan mobil saya bayar dengan deposito saya. Jadikan saya kematian yang baik. Nanti saya mati di masjid, sementara ruku, sementara sujud, sementara baca Quran, sementara berzikir, saya meninggal ya Allah. Seandainya bisa dibayar, maka berlomba-lombalah kita mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Karena nanti ujung akhirat, ujung kematian dibayar seandainya. Tetapi sayang, seribu sayang, bagaimana nanti kita mati, tergantung usaha kita di dunia ini. Bagaimana yang kita buat, maka begitulah cara kita juga nanti meninggalkan dunia ini. Bapakku dan ibuku yang berbahagia, apabila ini air kopi dituang di gelas, maka sudah otomatis yang akan tumpah di gelas itu adalah air kopi, tidak mungkin air teh. Demikian juga kalau selama hidup ini kita masukkan ibadah kepada Allah, kita laksanakan salat 5 waktu, tiap hari kita baca Quran, tiap hari berzikir, bersilaturahmi, bertakziah, bermahabbah, ini yang kita masukkan setiap hari,
maka insya Allah yang tumpah nanti ketika kita meninggal, yang keluar nanti ketika kita meninggal, inilah kalimat-kalimat yang baik, inilah amalan-amalan yang baik. Salat akan keluar, puasa akan keluar, sedekah akan keluar. Inilah di dalam bentuk kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini cara kematian yang terbaik. Karena waktu sudah selesai, maka Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, mudah-mudahan selain kita datang menghibur di tempat taziah, mudah-mudahan ada iktibar yang besar yang kita dapatkan. Apa itu? Ternyata kehidupan kita hanya sementara. Kita datang di tempat kematian sebagaimana almarhum ini, berarti cepat atau lambat kita juga meninggalkan dunia ini sebagaimana almarhum yang sudah 3 malam ini, tanpa terkecuali saya dan kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pak Sahlan, sabar. Kata ayat, as-sabrun dia, as-sabrun jamil. Sabar itu cahaya, sabar itu indah. Maka Allah akan berikan ganjaran Baitul Hamdi ilal akhirah. Nanti di hari kemudian ada namanya Baitul Hamdi, rumah yang besar seperti istana bagi orang-orang yang sabar memuji Allah ketika ditimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari tempat yang mulia ini saya mengajak diri saya dan kita semua bersama-sama kirimkan Al-Fatihah kepada almarhum. Semoga semua amal-amal solehnya menemani beliau di dalam alam barzah. Semoga kuburnya diterangi, semoga kuburnya diluaskan. Amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma musta'an. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.